Kalau tadi kelihatannya on track Pak, pemasukan non pajak ini, apakah nanti Danantara juga ada efek Pak? Gitu kan, memang ya pasti ada bagian pajak, ada bagian non pajaknya juga tuh Pak Danantara Pak ya. Nah itu nanti nutupinnya gimana tuh Pak? Gitu Pak kan, apakah nanti target 2025 masih akan tercapai dengan ini gitu. Nah ini pertanyaan saya. Sebenarnya intinya bukan mau mempertanyakan sulit, cuman pengen tahu aja Pak saya itu nanti gimana, karena kan kita ada target Pak 2025 itu ya Pak ya. Nah lalu tadi saya senang dan saya apresiasi Pak karena pemasukan non tax ini kan pasti paling besar terkontribusi dari apa ya? Kebukaan ya Pak ya, kebukaan yang menjalankan ininya Pak ya, jadi transparansi gitu Pak. Jadi pasti kerjasama antara Kementerian Keuangan yaitu di Bapak dengan otoritas juga pasti kan harus diperkuat Pak ya. Saya mohon maaf Pak, saya nggak usah nunjuk yang mana, tapi kan pasti itu ada yang masih bisa di extra effortkan tuh Pak, pasti di situ. Karena ya kita tahu sendiri lah Pak ya, pasti ada kebocoran di situ juga yang bisa diperbaiki Pak. Nah Bapak juga kan ada auto blocking system itu Pak, ABS Pak ya. Nah saya pengen tanya tuh itu ininya udah efektif apa gitu, sejak implementasi sampai sekarangnya sudah efektif apa. Lalu Pak begini Pak, ini saya tahu bukan hanya Kementerian Keuangan dan jajarannya, tapi ini juga pasti lintas kementerian Pak ya, lintas KL. Tapi Pak sekitar 15 tahun yang lalu atau 10 ke atas lah, 15 tahun, 10 sampai 15. UAE itu kan Pak dulu pemasukan terbesarnya yang dia arahkan kan selalu SDA Pak ya. Sejak pada saat crash minyak pada saat itu mereka sudah aduh kayaknya nggak bisa lagi nih kita berpegangan sama SDA-nya. Walaupun memang PNBP terbesarnya masih SDA, tapi mereka sudah nge-slide Pak dari SDA ke jasa, khususnya jasa sosial dari pariwisata dan pemasukan lainnya lah. Nah, apakah mungkin ini bisa lebih ditekankan Pak ke KL lainnya bahwa memang kita kaya sekali SDA-nya, cuman karena SDA-nya kaya sekali, kita berpegangan teguh sekali dengan SDA-nya gitu. Jadi pemasukan kita ya mau nggak mau terbesar dari sana. Tapi kalau mungkin ada extra effort juga untuk mengingatkan KL yang bersangkutan untuk mulai menggenjot sektor non SDA-nya, ya mungkin akan terlihat ada kenaikan di sektor lainnya Pak. Gitu. Kita kan kaya sekali juga dengan alamnya Pak ya. Gitu. Jadi ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran lainnya gitu. Ini bukan di Bapak sini, maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Mungkin itu Pak, karena saya pengen lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya, mau dari pajaknya ataupun non pajaknya, pasti dari situ dua hal itu. Nah jadi itu Pak sedikit banyak dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dari salah satu DPRD dengan dalam keadaan sidang tadi, dan dalam membahas salah satunya tadi yaitu pendapatan dan pajak negara Indonesia. Dan saya tadi mengambil satu kutipan dari beliau yaitu mengenai saran atau idenya juga dalam bentuk seperti kita mengikuti negara Arab Saudi, dikarenakan negara Arab Saudi juga katanya
mereka membiarkan kasino di negara mereka atau dilegalkan, karena bisa dengan dapatnya dilegalkan ini dan juga pemerintah atau negara bisa mendapatkan pajak dari hasil pajak kasino. Dan itu tadi salah satu saran juga dari Dewan Perwakilan Rakyat ini, untuk apabila Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan negara Arab Saudi, dengan negara kemajuan, mereka itu negara maju, dan sebenarnya juga tidak masalah apabila kita mengikutinya untuk dapat meningkatkan pendapatan negara atau pajak, sehingga segala sesuatu aktivitas kegiatan dalam negara dapat terpenuhi, atau kebutuhan atau duit negara dapat terpenuhi. Akan tetapi komentar saya di sini sebagai mata netizen dari hal tersebut, walaupun kita dapat berhasil sedemikian nanti dengan meningkatkan duit perpajakan atau penghasilan negara, dan resikonya ini nanti oleh orang-orang dan masyarakat kita ini dengan hal terpengaruhnya, sehingga dan pastinya akan banyak memakan korban, dan pasti hal-hal buruk yang kita tidak inginkan pasti akan terjadi dikarenakan hal kasino ini. Karena kita, walaupun orang yang bekerja di pemerintahan tidak akan bisa mengkoordinasi hal tersebut, dan kita tahu aja masyarakat ini apabila mereka inginnya mereka lakukan tanpa harus melihat konsekuensinya ke depannya. Dan dari hal tersebut, bagaimana menurut dan pendapatmu, berikan di kolom komentar.